gadis SMA berusia 17 tahun yang pada saat itu menemukan minuman soda di samping apa di atas vending mesin, pokoknya dia menemukan di luar vending mesin lah ya. Hai good mood, apa kabar nih mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Oke, di videoku kali ini aku akan ngajak kalian buat diskusi tentang suatu kasus yang berada di Jepang. Kasusnya ini tuh melibatkan vending mesin. Nah, kalian udah pernah dengar nggak sebelumnya tentang kasus pembunuhan vending mesin? Nah, buat yang belum pernah dengar dan buat yang penasaran, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, kasus ini datang dari tahun 1985. Saat itu ada perusahaan farmasi bernama Otsuka yang mengeluarkan sebuah minuman tonik kesehatan. Nah, mungkin di antara kalian, para good mood itu udah tahu minuman ini. Intinya minuman ini inisialnya O. Nah, pada saat itu, perusahaan farmasi ini membuat sebuah kampanye promosi. Kampanye promosi ini isinya, kalau kalian membeli minuman tonik kesehatan ini di vending mesin atau di mesin jual otomatis, itu kalian akan mendapatkan gratis 1 botol. Jadi kayak beli 1 gratis 1 gitu. Tapi pada saat itu, minuman yang gratisnya, intinya kayak kan beli 1 gratis 1. Terus satunya lagi ini biasanya orang Jepang akan menaruh atau meletakkan minuman gratisnya ini di atas vending mesin atau di slot vending mesinnya. Nah, hal ini terjadi karena di Jepang itu ada budaya kayak kalau kita nggak pengen minuman itu, biarin deh orang lain yang menikmatinya, kayak gitu. Nah, karena situasi inilah yang membuat orang-orang yang tak bertanggung jawab itu jadinya bisa berbuat jahat. Dan disinilah pertama kali munculnya sebuah kayak kasus pembunuhan terkejam dan terbesar di Jepang. Pada saat itu, kasus ini bernama kasus pembunuhan vending machine atau pembunuhan paraquat. Nah, hal yang mengerikan dari kasus pembunuhan vending machine ini adalah korbannya itu acak, lokasinya juga acak. Jadi kalian nggak akan pernah tahu siapa korban selanjutnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan kasus pembunuhan vending machine ini tuh berbeda dengan kasus lainnya. Terus yang membuat kasus ini juga semakin seram karena sebenarnya nggak ada hubungan nih antara pelaku dengan korban dan antara korban yang satu dan korban yang lainnya itu nggak ada hubungan gitu loh. Terus siapapun di sini bisa menjadi korban, apapun gaya hidupnya, apapun pekerjaannya, berapapun usianya, itu bisa menjadi korban di kasus ini. Mungkin hal atau salah satu yang samalah dari satu korban dan korban yang lainnya itu adalah nasib buruk mereka. Oke, kasus ini dimulai oleh beberapa orang psikopat yang mengutak-ngatik minuman di vending machine. Nah, nantinya orang-orang ini akan memasukkan cairan herbisida, yaitu paraquat, ke dalam minuman vending machine ini. Biasanya minuman yang kena cairan paraquat ini adalah minuman tonik kesehatan dan juga soda. Nah, sebenarnya cairan paraquat ini adalah cairan yang diperuntukkan di peternakan untuk menghilangkan gulma dan tanaman-tanaman liar. Para psikopat ini sebenarnya memanfaatkan keadaan di mana kan orang-orang Jepang ini seneng banget kayak berbelanja di vending machine atau mesin jual otomatis. Karena faktanya di Jepang itu terdapat hampir 5 juta vending machine di seluruh Jepang. Baik itu di kota besar, di pinggir kota, di tempat-tempat terpencil, bahkan di depan kayak depan kuil, di depan hutan, di dekat-dekat pegunungan, itu ada vending machine di Jepang. Karena kenyamanan inilah jadinya kayak gampang gitu untuk berbuat jahat dan pasti orang percaya nih sama apapun yang ada di vending machine. Nah, apalagi kalau di tempat-tempat terpencil, misalnya vending machine yang ada di tempat-tempat terpencil itu nggak diawasi dan nggak ada CCTV. Nah, inilah yang membuat banyak pelaku kejahatan itu akan mengincar vending machine di tempat-tempat terpencil. Nah, kasus pembunuhan vending machine ini pertama kali itu ada di tahun 1985, di mana para pelaku ini memanfaatkan semua keadaan yang ada. Mereka memanfaatkan semua vending machine yang ada di tempat-tempat terpencil dan minim ada orang. Mereka juga tahu kalau di tempat-tempat yang minim ada orang itu juga pasti nggak ada CCTV. Nah, mereka memanfaatkan kondisi ini. Sebenarnya ada 2 alasan kenapa orang-orang itu nggak ada yang curiga atau kayak mau-mau aja nih meminum minuman beracun yang ada di vending machine. Alasan pertama, itu karena kehangatan dan keramah tamahan masyarakat di kota-kota kecil Jepang. Nah, mereka itu selalu berpikir kayak, ya udah kalau mereka dapat lebih dan mereka itu kayak udah cukup lah 1, mereka akan memberikan sisanya tuh kepada orang lain. Terus kayak mereka tuh kayak
ingin berbuat baik gitu loh, selalu ingin berbuat baik dan nggak mau apa sih bahasa lainnya, nggak mau maruk gitulah. Yang penting aku udah dapat satu, ya udah kalau ini lebih kasih orang lain aja kayak gitu. Nah yang kedua itu karena adanya kampanye dari si minuman tonik kesehatan tadi yang aku bilang di awal kan, ada kampanye dari farmasi Otsuka tuh yang beli satu gratis satu minuman tonik kesehatan yang huruf depannya O itu. Nah kan beli satu gratis satu tuh yang tadi aku bilang nih, budaya orang Jepang yang mereka tuh kalau emang cukup satu ya udah satunya lagi akan dikasih orang lain. Nah mereka tuh ngasihnya nggak langsung ke orang lain, tapi mereka tuh naruh di atas vending machine atau di slot vending mesinnya. Nah inilah yang menjadikan kesempatan oleh orang-orang psikopat dan jahat itu untuk merusak minuman yang ada di slot vending machine atau minuman gratis lah ya, minuman gratis yang ada di slot vending machine dan juga di atas vending machine itu. Mereka akan mengambil itu dan memberikan racun perkuat tadi itu, lalu menutupnya lagi, ya udah ditaruh lagi di slot atau di atas vending machine itu. Jadi kan nggak ada yang curiga tuh, karena kan ya memang ada kampanye pada saat itu. Terus juga itu minuman tonik kesehatan. Terus yang ketiga, ya memang orang-orang di kota-kota kecil Jepang tuh emang ramah-ramah gitu loh. Mereka tuh mau berbagi dan nggak maruk gitu loh. Kalau beli satu gratis satu, ya udah aku perlunya satu, yang sisanya ini untuk orang lain aja, kayak gitu. Jadi kayak berkaitan gitu loh semuanya. Karena adanya kampanye ini juga lah yang membuat orang-orang itu nggak ada yang curiga dan percaya-percaya aja kalau ada minuman gratis yang ditaruh di atas vending machine. Nah, kenapa tadi aku bilang korban itu acak? Karena kan vending machine di kota-kota kecil Jepang pun banyak gitu loh, apalagi di tempat-tempat sepi. Jadi pembunuhnya itu akan naruhnya di tempat acak juga, jadi nggak di satu titik aja. Nah, di kasus ini udah ada 12 orang yang kehilangan nyawa. Nah, 11 diantaranya itu karena keracunan herbisida, yaitu si paraquat itu. Nah, sedangkan satu orang itu keracunan diquat namanya. Nah, sebenarnya diquat ini hampir sama seperti paraquat, kayak merek lainnya lah atau jenis lain dari herbisida. Sebenarnya sama-sama untuk menghilangkan gulma juga. Menurut situs Shidishi yang mengatakan bahwa paraquat ini memang merupakan suatu cairan beracun yang fungsinya sebagai herbisida atau pembunuh tanaman. Memang biasanya digunakan di pertanian dan peternakan untuk menghilangkan gulma atau rumput-rumput. Sebenarnya di negara Amerika Serikat bahan paraquat ini cukup sulit lah didapatkan, karena kalau untuk membeli paraquat itu kalian harus punya lisensi. Bahkan di beberapa negara cairan paraquat ini udah kayak di blacklist gitu loh, nggak boleh masuk ke negara itu karena emang cairan yang cukup berbahaya. Tapi di Jepang itu kalian bebas bisa membeli cairan paraquat ini di toko pertanian atau di para petani. Yang penting usia kalian itu di atas 18 tahun dan kalian itu mencantumkan nama kalian dan alamat rumah kalian pada saat membeli. Nah, kemudahan inilah yang membuat pelaku pembunuhan vending machine itu jadi kayak gampang aja gitu loh melakukan pembunuhan ini, karena ya mereka cukup mengambil kayak minuman gratis dari si produk O ini, produk tonik kesehatan O ini, atau mengambil beberapa minuman tonik kesehatan lainnya dan juga minuman soda. Lalu mereka akan membuka tutup minuman tersebut dan memasukkan cairan paraquat ini. Lalu ditutup kembali minuman tersebut dan diletakkan di atas vending machine, di bawah vending machine atau di slot vending machine-nya. Ya udah, tinggal nunggu korbannya datang aja. Minuman yang udah diracuni oleh pelaku ini ya nantinya akan dengan mudah juga didapatkan oleh si korban, karena mereka akan menganggap ini adalah minuman yang mungkin lupa diminum oleh orang sebelumnya, karena hal ini tuh sering terjadi di Jepang. Jadi ada minuman yang masih ada di slot vending machine-nya itu, ya orang itu entah mungkin buru-buru ketinggalan bis gitu mungkin, terus mereka lupa deh ngambil minumannya. Nah, hal ini juga yang menyebabkan orang itu percaya aja kalau ada minuman di slot itu diambil aja gitu loh, mungkin karena lupa. Terus yang kedua, ya karena kayak itu udah kebaikan orang naruh minuman di sana agar bisa dinikmati oleh orang lain. Terus yang ketiga ya karena adanya kampanye minuman O itu. Jadi ya udah mereka akan percaya-percaya aja dengan apapun yang ada di vending machine itu. Nah, walaupun ya udah ada korban pertama, terus polisi juga dengan cepat menemukan korban ini, terus diidentifikasi, lalu orang-orang Jepang juga udah kayak siaga tinggi, tapi nyatanya ya pelaku itu masih bisa menghilangkan nyawa 12 korban berikutnya gitu loh, nggak 12. Karena udah ditemuin 11 korban berikutnya jadinya. Nah, perlu kalian ketahui nih good mood ya, cara kerja dari cairan paraquat ini. Misalnya kalian itu menelan cairan paraquat ini, itu tubuh kalian, tubuh bagian dalam, organ-organ itu akan rusak dalam waktu paling cepat beberapa jam, 1 jam, 2 jam, lalu beberapa hari, dan paling lama itu 1 minggu. Sekarang tergantung dari seberapa banyak kalian menelan cairan paraquat ini, seperti apa kondisi tubuh kalian pada saat menelan cairan ini, dan berapa usia kalian pada saat menelan cairan paraquat ini. Tapi, kalau misalnya cairan ini udah sampai di ginjal kalian,
ya udah itu udah nggak bisa ditolong karena dari ginjal itu akan menyebar ke seluruh organ lainnya, terutama ke paru-paru. Kalau udah sampai di paru-paru, ya kalian nggak akan kalau udah sampai di paru-paru itu akan mengganggu sistem pernapasan kalian, lalu merusak jaringan-jaringan yang ada di paru-paru. Kalau cairan ini sudah sampai di paru-paru pun, ya udah paru-paru kalian nggak akan bisa berfungsi lagi. Inilah yang menyebabkan kalian akan kehilangan nyawa kalian. Korban pertama itu ditemukan pada 30 April tahun 1985 di Fukuyama, Hiroshima. Pada saat itu ada supir truk berusia 45 tahun yang berhenti di sebuah vending machine karena dia tuh pengen membeli minuman tonik kesehatan. Nah, pada saat itu dia ngerasa kayak beruntung banget nih karena menemukan minuman tonik kesehatan O itu di atas sebuah vending machine. Nah, karena dia tuh selalu berpikir kayak ya udah nih memang sebuah tradisi orang memberi memberi yang lebih gitu di vending machine, atau ada orang yang lupa sama minumannya. Ya udah akhirnya supir truk ini dengan santainya dia minum minuman tonik kesehatan O ini. Lalu 2 hari setelah dia meminum minuman tonik kesehatan itu, dia muntah-muntah, terus sakit dan kehilangan nyawa. Nah, lalu setelah diidentifikasi ternyata di muntahannya itu ditemukan cairan perquat. Lalu kasus kedua itu di tahun masih 1985 di tanggal 11 September di Izumisano, Osaka. Pada saat itu ada seorang pria berusia 52 tahun yang baru pulang memancing dan ingin membeli minuman tonik kesehatan O ini di vending machine atau mesin jual otomatis. Nah, pada saat itu dia kan memasukkan uang, pria ini memasukkan uang dan menekan tombol. Lalu dia melihat nih di slot vending machine itu udah ada 2 minuman tonik kesehatan ini. Ya udah dia ngira bahwa ini adalah salah satu kampanye dari minuman tonik kesehatan ini. Ya udah dia nggak ada mikir macam-macam, terus membawanya pulang ke rumah. Nah, di rumah lah dia baru minum minuman tonik kesehatan ini. Lalu pada saat dia udah minumnya, si pria 52 tahun ini 2 hari kemudian, nggak 2 hari, tanggal 14 September pokoknya dia tuh sakit-sakit dan komplikasi, lalu kehilangan nyawanya. Pada saat dicek dan diinvestigasi, itu terdapat cairan perquat di botol tonik kesehatan yang pada tanggal 11 September itu diminum. Lalu kasus ketiga itu di tanggal 12 September 1985 di Matsusaka, Mie. Pada saat itu ada seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang ingin membeli minuman tonik kesehatan di dekat rumahnya. Pada saat itu, dia udah memasukkan uang dan dia melihat di slot vending machine itu juga ada minuman lainnya, yaitu minuman tonik lain lah intinya. Ya udah, sama nih, dia bawa pulang kedua minuman itu dan dia minum di rumah. Lalu beberapa hari kemudian, tepat di tanggal 14 September, dia kehilangan nyawa juga. Lalu pada saat diidentifikasi, di minumannya ini, di botolnya itu terdapat jejak cairan diquat. Nah, insiden ini adalah satu-satunya kejadian dengan herbisida jenis diquat ini. Setelah itu, kasus selanjutnya itu di tanggal 19 September 1985 di Imadate, Fukui. Ada seorang pria berusia 30 tahun pada saat itu ingin membeli minuman soda di sebuah vending machine. Lalu dia tanpa sengaja dia melihat ada minuman soda di bawah vending machine. Karena udah haus, dia mengambil minuman soda itu dan meminumnya. Lalu beberapa saat kemudian dia merasa kayak kepalanya sakit, terus udah nggak bisa nahan dan dia kehilangan nyawanya di tanggal 22 September pada saat itu 1985. Lalu setelah diidentifikasi ternyata di tubuh pria ini dan di botol soda pria ini yang diminum itu terdapat cairan perquat. Kasus selanjutnya di tanggal 20 September 1985 di Miyako-Nojo, Miyazaki. Saat itu ada seorang pria berusia 45 tahun yang ingin membeli minuman tonik kesehatan di vending machine dan lagi-lagi pada saat dia ingin membeli itu udah ada satu minuman tambahan di slot vending machine-nya. Jadi ya dia mengira ini sebuah kampanye atau ada orang nih yang lupa ngambil minuman gratisnya gitu. Jadi ya udah dia membawa 2 minuman itu dan pulang. Sampai di rumah dia meminum minuman itu lagi dan pada akhirnya di end dia kehilangan nyawa dan pada saat periksa itu di dalam minuman tonik kesehatan itu mengandung perquat. Selanjutnya kasus di tanggal 23 September 1985 di Habikino, Osaka. Pada saat itu ada seorang pria berusia 50 tahun yang ingin membeli minuman tonik kesehatan. Ya lagi-lagi, tapi waktu itu dia belum sempat masukin uang ke vending machine-nya, tapi dia udah ngelihat 2 botol minuman tonik kesehatan ini ada di slot vending machine-nya. Ya udah dia tuh ngira ada orang nih yang lupa ngambil minuman ini. Ya udah dibawa aja kedua minuman itu pulang, tapi sampai rumah itu nggak langsung diminum. Dia baru meminumnya pagi di tanggal 25 September.
Nah, setelah dia meminum minuman itu, dia langsung masuk rumah sakit dan kehilangan nyawa di tanggal 7 Oktober 1985. Karena ya sama, di dalam minuman tonik itu terdapat cairan perkuat. Kasus selanjutnya itu datang di tanggal 5 Oktober 1985 di Konoshu Saitama. Ada seorang pria berusaha lagi. Berusia 44 tahun yang ingin membeli minuman tonik kesehatan O ini. Dan dia memasukkan koin kan ke vending mesinnya, lalu dia tuh udah sebelum minumannya keluar itu udah ada ternyata di slot vending mesinnya. Lalu ya udah dia tuh tetap masih mengira kalau ini tuh ada orang yang lupa bawa pulang. Udah akhirnya dia membawa pulang minuman tonik kesehatan itu, tapi baru diminum keesokan harinya. Pada saat selesai meminum minuman itu dia merasa sakit dan segera ke rumah sakit. Tapi ya setelah berjuang selama 2 minggu, pria ini tidak selamat karena racun perkuat. Jadi dia meninggal di tanggal 21 Oktober 1985. Kasus selanjutnya itu tanggal 15 Oktober 1985 di Kashihara, Nara. Ada seorang pria berusia 69 tahun itu yang ingin membeli minuman tonik kesehatan O ini. Sama sebenarnya kasusnya, dia tuh melihat 2 di slot vending mesinnya, terus dia membawa pulang, sampai di rumah diminum, tapi pada saat itu dia sadar kalau rasanya itu aneh. Dan dia buru-buru saat itu juga langsung pergi ke rumah sakit, karena dia tahu nih tentang insiden pembunuhan berantai dari vending mesin ini. Dia takut. Akhirnya pada saat dicek di rumah sakit, ternyata beneran nih, di minuman ini terdapat racun perkuat dan udah masuk ke dalam tubuhnya. Ya meskipun dia sudah berjuang selama 1 bulan, dia pun tetap kehilangan nyawa di tanggal 13 November tahun 1985. Kasus selanjutnya itu dari Prefektur Miyagi tanggal 23 Oktober 1985. Ada seorang pria berusia 55 tahun yang sama, dia menemukan minuman itu di slot vending mesin, lalu dia membawanya pulang, minum di rumah. Terus dia merasa nggak enak badan, ke rumah sakit dan kehilangan nyawa. Tapi yang kasus kali ini nggak ditauin sih meninggalnya itu di tanggal berapa. Tapi intinya dia kehilangan nyawa lah. Selanjutnya dari Kawachi Nagano, Osaka. Tanggal 28 Oktober 1985. Ada seorang pria berusia 50 tahun. Pria ini ingin membeli sama tonik kesehatan O di vending mesin. Tapi pada saat itu dia sudah melihat ada tonik kesehatan O ini di samping vending mesin. Pada saat itu dia mengira bahwa ada orang yang membeli tonik kesehatan vending mesin dan mendapatkan gratis 1. Jadi karena dia tidak menginginkan, terus ditaruh di samping vending mesin ini. Ya karena waktu itu kan kampanye promosinya masih berlaku. Ya tanpa curiga, pria 50 tahun ini pun meminum minuman tonik kesehatan O ini di tempat pada saat itu dan langsung bereaksi dong racunnya. Berjam-jam kemudian dia tuh menahan rasa sakit dan di hari itu juga pria ini kehilangan nyawa karena racun perkuat ini. Lalu kasus ke-11 datang dari Urawa, Saitama tanggal 7 November 1985. Ada seorang pria berusia 42 tahun kurang lebih. Nah, sama pria ini juga pengen beli minuman tonik kesehatan O di sebuah vending mesin, lalu dia memasukkan 1 koin, ternyata udah ada 2 sebelumnya di slotnya. Dia masih berpikir kalau ini adalah bagian dari kampanye promosi ini. Jadi ya udah dia membawa semuanya pulang dan meminumnya di rumah. Nah, setelah minum ini dia tahu rasanya aneh dan dia baru sadar, baru ingat tentang kejadian pembunuhan berantai sebelumnya, tapi udah terlambat. Dia merasakan sakit di badannya, lalu dia pergi ke rumah sakit dan dia mencoba bertahan selama seminggu. Ya, dia kehilangan nyawa di tanggal 16 November 1985. Oke, kasus terakhir itu terjadi di distrik Kodama, Saitama, tanggal 17 November 1985. Tapi sebelum kejadian ini, itu polisi dan pihak pemilik vending mesin udah bener-bener kayak naik pitam gitu, udah marah karena udah dari bulan September, Oktober itu banyak banget yang meninggal. Akhirnya polisi dan pemilik vending mesin itu memasang poster di setiap vending mesin dan di poster itu tuh kayak ada pemberitahuan bahwa hati-hati kalau ngambil minuman di luar vending mesin. Jadi kalau ada minuman di atas vending mesin, di slot vending mesin, di samping vending mesin itu diminta untuk hati-hati dan mereka tuh meminta untuk orang-orang memperhatikan kemasan dari minuman yang akan mereka ambil. Jadi kalau ada yang rusak atau lecet atau gampang dibuka minumannya, itu mending dibuang aja kayak gitu. Intinya banyak banget poster-poster ditaruh di semua vending mesin. Tapi terlepas dari itu, ada nih kejadian. Sekarang kejadiannya cewek nih. Gadis SMA berusia 17 tahun yang pada saat itu menemukan minuman soda di samping di atas vending mesin. Pokoknya dia menemukan di luar vending mesin lah ya. Ya udah, dengan santainya dia mengambil minuman soda itu dan membawanya pulang. Dia meminumnya. Ya udah, dia kena deh si cairan perkuat itu. Lalu dia meninggal seminggu setelah kejadian itu. Jadi ini adalah kejadian terakhir ya. Karena udah benar-benar di
diawasi banget nih sekarang sama polisi dan pemilik vending mesin. Jadi kayak di setiap vending mesin tuh bakal ada yang ngawasin jadinya. Nah, kekacauan di Jepang ini membuat banyaknya kepanikan massal dan jadinya banyak orang Jepang yang siaga tinggi. Bahkan di berita lokal Jepang, lalu dari mulut ke mulut, terus dari media sosial, lalu pemberitahuan dari polisi itu mulai menyebar dan membuat semua warga Jepang itu dalam keadaan siaga tinggi pada saat itu. Nah, tapi parahnya lagi ya yang membuat semakin membingungkan, mulai adanya pembunuhan copycat atau pembunuhan peniru. Jadi banyak pembunuhan-pembunuhan yang serupa yang membuat polisi itu bingung mana kasus yang asli, mana kasus yang palsu. Jadi polisi itu juga kayak nggak tahu siapa nih sebenarnya pelaku asli dari pembunuhan vending mesin ini. Beberapa kasus copycat yang sama dengan pembunuhan vending mesin ini itu ada beberapa nih, ada lumayan banyak tapi 3 deh yang aku sebutin. Yang pertama itu adalah ada seorang laki-laki berusia 48 tahun yang sengaja mencampurkan cairan perekuat ke minumannya terus dia bunuh diri. Terus ada nih wanita berusia 32 tahun yang mencampurkan cairan perekuat ke kopi orang-orang di kantornya karena dia takut kayak kecurangan dan penggelapan yang dilakukan itu terbongkar. Lalu ada kasus 2 orang yang pada saat itu meminum minuman, terus dia ngerasa minuman ini rasanya aneh, tapi setelah ditelusuri ternyata ini mengandung kapur sulfur, bukan perekuat, tapi tetap aja orang ini meninggal. Dan masih banyak kasus lagi nih, mulai dari udah nggak cuman cowok aja sekarang, cewek pun kena, berbagai usia, anak SMP, anak SMA, itu sama gilanya nih, sama gilanya sampai polisi itu nggak bisa nyari tahu siapa pelaku aslinya karena banyak copycat ini. Sayangnya nih Good Mood ya, sampai sekarang itu belum ketahuan nih siapa pembunuh dari atau siapa pelaku dari pembunuhan vending mesin ini. Ya karena kan pada saat itu belum ada CCTV, terus kejadian ini selalu di vending mesin kota-kota kecil di Jepang. Terus kalian sadar nggak sih dari kasus-kasus yang aku kasih tahu tadi, itu kebanyakan pasti pria tua yang kena gitu di kasus ini. Jarang banget kan anak-anak muda. Ada sih beberapa, cuman pasti kasusnya itu karena soda. Nah, banyak orang yang mengasumsikan bahwa ya secara logika orang-orang yang suka minum minuman tonik kesehatan itu adalah memang pria yang sudah berumur karena kan mereka perlu kerja keras dan perlu tenaga yang lebih gitu loh untuk mengangkat beban atau untuk memulihkan tenaga mereka. Makanya banyak yang kena itu adalah pria tua. Terus biasanya anak-anak muda itu cowok atau cewek ya, itu biasanya lebih memilih minuman yang manis. Lalu ada juga yang berasumsi bahwa cewek itu jarang kena karena dia lebih teliti melihat segel, lebih teliti melihat kayak kita pasti sering dong cewek lihat kapan kadaluarsanya, melihat komposisinya, melihat hal-hal detail lah dari minuman. Nah ini yang menyebabkan cewek itu jarang banget kena di kasus ini. Terus ada juga yang bilang kalau kasus ini itu kayak disengaja gitu oleh beberapa pihak yang ingin menghancurkan kampanye promosi dari minuman tonik kesehatan O ini. Nah, menurut kalian gimana? Tapi semenjak selesai tahun 1985, jadi pokoknya di akhir tahun itu udah kasusnya berhenti, terus di tahun 1986 tuh udah nggak ada lagi kasus ini. Mungkin karena kampanyenya udah nggak ada lagi, terus habis itu pihak minuman tonik kesehatan O ini sudah merubah segel minumannya. Jadi udah nggak gampang dibuka. Kalaupun dibuka itu ketahuan. Jadi kayak diubah jadi kayak skrup buka tutup gitulah. Pokoknya intinya susah lah dibuka gitu dengan cara yang sebelumnya. Jadi ya yang sekarang itu kalau dibuka sekali udah nggak bisa ditutup lagi kayak gitu. Jadi ini juga yang membuat ya mungkin para pelaku ini udah nggak ada cara lain lagi kan untuk memasukkan racun ke minuman. Tapi ada bad news nih Good Mood ya. Menurut Yahoo News di November 2019 lalu, itu ada yang menemukan kaleng bir di slot vending mesin di Jepang. Nah, karena orang ini curiga, dia pun memberikan kaleng bir ini ke polisi setempat dan polisi pun memeriksa kaleng ini dan ternyata di dalam kaleng ini terdapat cairan perkuat. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah setelah 34 tahun si pelaku pembunuh vending mesin ini kembali lagi? Atau ini hanyalah seorang peniru? Gimana menurut kalian? Nah, Good Mood, gimana nih menurut kalian tentang kasus pembunuhan vending mesin ini? Menurutku ini cukup unik ya, karena benar-benar acak dan random banget. Gimana menurut kalian? Kalian bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!